Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 362 sampai dengan 364. Langsung aja yuk, cus! Guys, ada sedikit ralat ya. Asisten Bloodmaster bukan kakinya kejepit batu, tapi satu tangannya. Udah itu aja. Terakhir, kita sudah bahas sampai Yowun yang menciptakan jalan pintas untuk turun ke lantai 7 dengan menjebol lantai di atasnya. Dalam perjalanan melalui jalan pintas itu, Yowun telah membunuh 3 orang anggota Blood God Six Martial dengan bonus sisa-sisa prajurit Guardian Kekaisaran. Dan akhirnya Yowun pun sampai di lantai terbawah, tempat di mana harta kekaisaran berada. Saat dia sampai, Bloodmaster dari sekte Blood God Six Martial sedang bersiap akan bertarung dengan Ranyong yang merupakan senjata rahasia kekaisaran yang telah berusia lebih dari 200 tahun. Karena dia telah meminum darah Qilin. Dia juga calon bininya Hubong ya guys. Wanita yang dijuluki Bloodmaster itu merasa kesal karena mengira asistennya mati padahal cuma pingsan aja. Yang bikin kesel itu si asisten matinya karena ketimpuk langit-langit ruangan itu yang runtuh. Kan gak keren jadinya. Untuk sesaat, semua orang yang ada di situ merasa syok dengan kemunculan Yowun dengan cara yang anti-mainstream. Mata Bloodmaster menyipit menatap Yowun. Dia berpikir Yowun bukan pendekar biasa. Dilihat dari bagaimana Yowun bisa mengendalikan kekuatannya tanpa terasa sama sekali. Yang artinya Yowun memiliki kekuatan yang berada di level yang berbeda. Tadinya Bloodmaster mengira masalahnya akan selesai setelah dia membereskan Ranyong. Tapi sepertinya nggak begitu dengan kehadiran Yowun. Dan melihat Yowun yang mengenakan jirah emas, udah pasti dia adalah anggota pasukan Istana Kekaisaran. Ditambah lagi, Yowun datang dari arah atas yang udah pasti dia melewati lantai di mana pelayannya yang ditugaskan untuk menorehkan jejak pedang kultus dan juga 2 pria bertombak berada. Bloodmaster menatap Ranyong dan Yowun secara bergantian. Dia berpikir kalau cuma Ranyong aja, dia masih bisa menghadapinya. Tapi kalau Ranyong dan Yowun bekerja sama, maka dia yang akan dirugikan di sini. Sementara itu, Ranyong juga syok dengan kemunculan Yowun dari langit-langit. Yowun memang memakai jirah pasukan emas, tapi dia nggak pernah dengar ada prajurit pasukan emas yang sekuat Yowun. Dia yakin kalau Yowun bahkan lebih kuat dari pengawal yang ada di sisi kaisar. Ditambah lagi, meski tidak terasa kekuatan apapun dari Yowun, tapi Ranyong bisa merasakan energi mengerikan dari Yowun. Melihat cara masuk Yowun yang anti-mainstream, yaitu dari langit-langit, padahal di situ ada pintu, Ranyong yakin kalau Yowun adalah sekutu Bloodmaster. Ranyong menatap Bloodmaster. Tadinya dia berpikir nggak apa-apalah main-main sedikit, karena sudah lama dia nggak mendapat lawan yang menarik. Tapi setelah dipikir-pikir, wanita itu datang mau mencuri harta kekaisaran, jadi pasti dia akan memakai cara licik. Akan sangat merepotkan kalau Bloodmaster bekerja sama dengan Yowun. Di sini intinya dua-duanya ngira Yowun adalah sekutu dari masing-masing musuh ya guys. Kedua wanita yang kebingungan dengan kemunculan Yowun yang tiba-tiba itu, akhirnya membuat keputusan setelah berpikir dengan kepala mereka masing-masing mengenai situasi sekarang. Dengan mata penuh kewaspadaan, kedua wanita itu saling menatap, kemudian sama-sama menatap Yowun.
dan mereka pun menyerang Yowun di saat yang bersamaan. Kedua wanita itu ingin mencegah Yowun untuk bekerja sama dengan kedua sisi. Makanya mereka memutuskan untuk mengalahkan Yowun dulu. Dan Yowun yang diserang secara bebarengan mengira kalau Ranyong dan Bloodmaster bekerja sama untuk menjatuhkannya. Kelihatannya mereka seperti ingin menyingkirkan musuh yang gak jelas pihak kemana sebelum melanjutkan duel mereka. Meski begitu, kedua serangan datang pada Yowun. Di sebelah kanan, serangan api kilin dilepaskan, dan di sebelah kiri, skill The Extreme Art of Blade God pun dilepaskan. Kedua wanita yang melepaskan kedua skill itu terkejut. Lah kok, kenapa tuh cewek malah nyerang nih cowok? Bukannya nih cowok sekutunya? Kedua wanita itu jadi bingung. Apa jangan-jangan gue salah paham? Pikir kedua wanita itu. Tapi, karena kedua serangan sudah dilepaskan pada Yowun, Yowun pun menanggapinya dengan serius. Yowun merentangkan tangan kanannya dan White Dragon Blade yang ada di punggungnya melayang ke tangannya. Gak cuma itu saja, saat dia merentangkan tangan kirinya, besi hitam yang menjadi Wyr's Guard-nya terpecah dan menyatu membentuk sebuah pedang hitam di tangan kiri Yowun. Kedua wanita itu terkejut. Mereka tahu kalau Yowun bukanlah lawan yang mudah. Energi dingin mengerikan membekukan tulang terasa meskipun suhu di lantai itu sangat panas. Meski Yowun mengeluarkan energi yang luar biasa aneh, tombak api panjang Ranyong mulai menyerang Yowun. Di saat yang bersamaan, White Dragon Blade Yowun beradu dengan tombak api panjang Ranyong. Clang! Ranyong terkejut dengan skill golok yang dilepaskan Yowun karena mengandung energi dingin. Tapi energi itu nggak cukup untuk melawan apinya. Jadi Ranyong mencari celah untuk mematahkan golok putih Yowun. Dan nggak cuma Ranyong aja yang terkejut, tapi Bloodmaster juga. Saat dia melepaskan skill The Extreme Art of Blade God, dia bermaksud untuk membelah Yowun menjadi 4 bagian. Tapi pedang hitam Yowun bergerak sangat cepat dan dengan akurat menahan serangannya. Ditambah lagi, Yowun bahkan gak bergerak sama sekali dari tempat itu. Kegelisahan yang dirasakan Bloodmaster memang wajar, karena entah bagaimana Yowun bisa menahan serangan dari dua arah bahkan tanpa terluka sama sekali. Yowun bisa menahan serangan keduanya dengan akurat. Dan gak cuma itu aja, Yowun bahkan bisa menggunakan dua energi yang berbeda di kedua tangannya. Bloodmaster sudah belajar ilmu bela diri selama bertahun-tahun, tapi baru kali itu dia bertemu dengan orang yang bisa menggunakan dua energi di kedua tangan yang berbeda sekaligus. Dan itu energi level tinggi. Pria ini berbahaya, pikir Bloodmaster. Pria itu berada di level yang berbeda dari mereka berdua, pikir Ranyong. Kedua wanita itu nggak bodoh dan cepat menyadari kalau Yowun adalah lawan yang berbahaya untuk dihadapi. Ranyong memutuskan untuk menyingkirkan Yowun secepatnya. Sisik merah mulai bermunculan lagi di tubuh Ranyong yang telah menggunakan api di kedua tangannya. Di tempat sisik itu muncul juga percikan api, dan gak lama Ranyong terlihat seperti kembang api berjalan. Lucu juga ya kalau kelihatan begitu. Panas api yang dikeluarkannya berbeda dengan yang tadi dia keluarkan. Yang ini lebih panas. White Dragon Blade yang mengeluarkan energi dingin berubah menjadi merah karena panas dan membuat telapak tangan Yowun memerah. Ranyong berkata, apa energi dingin Yowun mampu menahan serangan 12 Hellfire atau 12 api neraka. Saat itu, 12 tombak api muncul di sekeliling Ranyong dan melesat ke langit-langit kemudian meledak di saat yang bersamaan. Kekuatannya berbeda dari kekuatan api yang tadi diperlihatkannya. Bang, bang, bang. Kayak lagu. Bloodmaster gak melewatkan kesempatan itu dan menggunakan formasi ke-6 dari skill The Extreme of Blade God. Energi tajam dikeluarkan oleh Bloodmaster saat dia mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya. Bloodmaster mengumpulkan energinya semaksimal mungkin, melebihi saat dia melawan para Guardians. Ada 24 arah serangan tombak api yang dilepaskan dan menyebabkan ledakan dahsyat.
Bloodmaster melepaskan serangannya bersamaan dengan serangan tombak api Ranyong. Serangan mereka melesat menuju arah yang sama, membuat lantai menjadi retak dan hancur karena energi dahsyat kedua wanita itu yang membuat percikan-percikan mental ke berbagai arah. Mereka berdua berpikir serangan mereka cukup untuk menumbangkan Yowon, dan sekarang mereka harus mundur agar tidak terkena imbas serangan mereka sendiri. Padahal mereka nggak berniat untuk menyatukan kekuatan serangan mereka, tapi serangan itu terlihat selaras. Saat itu, ruangan itu terkena dampak serangan kedua wanita itu, membuat ruangan itu menjadi hitam gosong karena ledakan dan membuat banyak lubang-lubang besar dan debu tanah berterbangan. Titik serangan mereka hancur dan menyisakan asap tebal. Kedua wanita itu tidak mengecek keadaan penjaga emas itu, karena sudah pasti penjaga emas itu mati karena serangan dahsyat itu. Bahkan tubuhnya pun pasti telah hancur. Ranyong masih menatap ke tempat Yowon tadi berada. Sebenarnya siapa pria itu? Dari jirah emasnya, udah pasti pria itu adalah anggota pasukan kekaisaran. Tapi sepertinya pria itu bekerja sama dengan orang lain. Entah apa tujuan pria itu ke situ. Saat itu Ranyong bertanya pada Bloodmaster, apa pria itu ada hubungannya dengan dia? Bloodmaster terkejut. Lah, bukannya dia teman elu? Nah loh, kalau gitu siapa pria itu sebenarnya? Kedua wanita itu merasa menyesal. Harusnya mereka tanya dulu tadi siapa Yowon. Meski begitu, Bloodmaster berpikir ada untungnya juga melenyapkan Yowon, karena udah jelas dia pria berbahaya. Dan sekarang tinggal ngalahin Ranyong saja. Dia nggak punya banyak waktu. Dia harus segera membunuh Ranyong sebelum mengambil darah Qilin, kemudian kabur dari istana kekaisaran ini. Sambil memasang kuda-kuda, Bloodmaster berkata kalau Ranyong sangat beruntung, dan sekarang Bloodmaster hanya tinggal membereskannya saja. Ranyong membalasnya dengan mengatakan kalau dia tahu Bloodmaster hampir nggak bisa melawan Yowon. Jadi Ranyong kepaksa ngebantu nyerang. Setelah berkata begitu, api mulai terbakar lagi di tubuh Ranyong. Ranyong mengangkat tangannya dan tombak-tombak api mulai muncul lagi sama seperti yang digunakannya untuk melenyapkan si penjaga emas itu. Bloodmaster tertawa sinis dan berkata, memangnya serangan yang akan dilakukan Ranyong akan mempan padanya. Ranyong hanya membalas dengan kita lihat aja nanti. Belum selesai adu mulutnya, tiba-tiba kedua wanita itu merasakan energi yang mengerikan. Mereka berdua secara refleks menatap tempat di mana Yowon berada tadi. Asap tebal masih melingkupi tempat itu, tapi terasa energi mengerikan yang membekukan tulang. Kedua wanita itu syok. Seharusnya nggak akan ada yang selamat dari gabungan serangan dahsyat tadi. Bahkan 5 Master Agung dari Sekte Blood God Six Martial aja tidak akan bisa menghentikan serangan tersebut. Tapi mereka salah. Lantai mulai terasa dingin dan membeku. Padahal tempat itu suhu panasnya tinggi, tapi mulai terlihat membeku. Kedua wanita itu terkejut melihat lantai yang mulai membeku itu berwarna hitam. Kedua wanita itu tidak dapat berpikir jernih karena mengalami fenomena aneh. Kemudian asap pun mulai menghilang dan bayangan seseorang pun terlihat. Kedua wanita itu syok. Bagaimana bisa penjaga itu masih hidup padahal sudah terkena serangan yang dahsyat, yang bahkan para tetua Blood God Six Martial pun belum tentu bisa menahan serangan itu. Dari balik asap, Yowon yang dikira sudah menjadi debu ternyata masih berdiri. Tentu saja keadaan Yowon gak sepenuhnya baik. Jirah emasnya sudah lumer karena panas api Qilin. Wajah dan tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar dan sayatan-sayatan. Tetapi ada yang lebih mengejutkan kedua wanita itu. Luka-luka di tubuh Yowon sembuh dengan kecepatan yang luar biasa, sampai membuatnya terlihat seperti tidak pernah terluka sama sekali. Ranyong yang melihat itu menjadi muram, karena kecepatan pemulihan Yowon bahkan lebih cepat dari dirinya yang telah meminum darah Qilin. Saat itu Yowon berbicara kalau dia nggak nyangka Guardian Kekaisaran akan bekerja sama dengan anggota Blood God Six Martial. Walaupun itu nggak jadi masalah buat dia, karena dia juga akan melakukan serangan gabungan.
Kedua wanita itu terkejut mendengar kata serangan gabungan. Padahal mereka nggak merasakan ada orang lain di situ selain mereka. Mau kerja sama siapa sih Yowun? Yowun memanggil Nano dan memintanya untuk membuka augmented reality. Ternyata partnernya Nano, guys. Di mata Yowun muncul garis putih di sekitar kedua wanita yang sedang melihat ke sekeliling mencari orang yang akan kerjasama dengan Yowun. Sampai botak juga gak akan ketemu. Yowun kemudian mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya pada kedua wanita itu. Dan cahaya biru mulai muncul dari udara. Bloodmaster yang melihat itu menjadi tegang karena perkiraannya benar. Cahaya biru itu mulai membentuk sebuah pedang, dan itu adalah pedang udara. Seseorang mampu menggunakan teknik pedang udara pada level tertentu, kalau nggak salah di level superior master ya guys. Namun harus menggunakan medium seperti pedang atau senjata lainnya, kemudian dikendalikan dari jarak jauh. For your information, normalnya jumlah maksimum yang bisa mereka kendalikan adalah 12 biji, dan Yowun bisa mengendalikan ratusan. Dan ketika seseorang telah mencapai level berikutnya, mereka bisa menciptakan pedang udara tanpa medium apapun di udara. Level tersebut disebut Perfect Supreme Master. Wajar kalau Bloodmaster merasa terpana, karena yang bisa melakukan itu hanyalah 5 pendekar terkuat sewulin. Nggak berhenti sampai di situ guys. Cahaya biru itu nggak hanya terbentuk satu saja, tapi ada 12 biji. Bloodmaster melotot gak percaya. Dia tahu kalau Yowun gak normal, tapi ternyata dia seorang monster. Bahkan Ranyong yang terselubungi oleh api gak bisa berkata apa-apa melihat itu. Siapa dia sebenarnya? 12 pedang udara yang tercipta di udara tanpa medium mengarah pada kedua wanita itu, membuat Ranyong yang merupakan kekuatan tersembunyi kekaisaran dan Bloodmaster yang adalah anggota Blade Code Six Martial dengan posisi tinggi menjadi tidak bisa berkata apa-apa. Bagi Ranyong yang sudah hidup hampir 200 tahun, dia hanya pernah sekali bertemu dengan pendekar dengan level Perfect Supreme Master. Itu pun bukan di level Yowun yang sekarang. Dengan suara kalem, Yowun berkata, "Jangan pernah kecewain gue." Ke-12 pedang udara itu bergerak terbagi menjadi 2. 6 pedang udara masing-masing mengarah pada kedua wanita itu. Ranyong takjub merasakan di setiap pedang udara mengandung energi yang luar biasa yang akan membuat serangan ataupun pertahanan apapun yang mereka lakukan akan menjadi nggak berguna. Yowun meminta Nano untuk mengaktifkan panel remote control untuk ke-12 pedang udara itu. Masing-masing pedang memiliki tanda merah pada augmented reality. Melihat itu, kedua wanita itu memantapkan diri untuk bertahan dari serangan Yowun. Karena meskipun mereka terpana dan kagum melihat pendekar dengan level Perfect Supreme Master, tapi kalau mereka nggak fokus, maka mereka akan mati. Meski kedua wanita itu tampak muda, tapi mereka berpengalaman dalam perang. Mata Bloodmaster menyipit menatap ke-6 pedang udara yang mengarah padanya. Dia memang sudah mencapai level Supreme Master, tapi dia hanya bisa menghadapi 3 pedang udara saja dengan akurat. Tapi Bloodmaster tahu bahwa mengendalikan 12 pedang udara itu akan sulit, bahkan untuk Yowun sekalipun, karena dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Ditambah lagi akan menguras energi tenaga dalam. Artinya, kemungkinan besar Yowun hanya akan bisa mengendalikan masing-masing 3 pedang udara saja, dan pertarungan itu bergantung pada waktu. Jika Ranyong dan Bloodmaster bisa setidaknya menahan serangan 3 pedang udara saja, maka kemenangan ada di pihak mereka. Ranyong pun memiliki kesimpulan yang sama. Ranyong yakin Yowun gak akan bisa mengendalikan ke-12 pedang udara itu dengan sempurna. Ranyong melirik Bloodmaster dan berpikir meskipun mereka musuh, tapi mereka harus bekerja sama untuk menumbangkan Yowun. Namun pertanyaannya adalah berapa lama mereka akan bisa bertahan dan bisakah mereka membunuh monster yang ada di hadapan mereka.
Tombak api mulai mengelilingi Ranyong. Bagaimanapun dia harus menghadapi 6 pedang udara, dan dia yakin pasti bisa melaksanakan rencananya tadi. Tapi segala sesuatu selalu berjalan tidak sesuai dengan rencana. Seperti telah menunggu momen itu, Yowun melepas ke-12 pedang udaranya. Saat ke-12 pedang udara itu melesat, jejak biru terlihat di udara menunjukkan arah serangan mereka. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ranyong yang sudah menunggu serangan itu melepaskan tombak-tombak apinya juga. Tujuannya adalah untuk menghentikan ke-6 pedang udara Yowun dengan menghancurkannya. Tetapi sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Perkiraan Ranyong mengenai hanya 3 pedang udara saja yang akan bisa dikendalikan dengan benar oleh Yowun ternyata salah. Ke-6 pedang udara itu menghancurkan tombak-tombak api Ranyong tanpa menyebabkannya meledak. Seolah-olah seperti ada 6 Yowun yang melakukan serangan itu. Jadi dia bisa mengendalikan ke-6 pedang itu dengan sempurna. Meski syok, tapi Ranyong tetap berkepala dingin dan memukulkan tangannya ke tanah untuk bertahan dari serangan pedang udara Yowun yang mengarah padanya. Retakan muncul di tanah, lava mulai mengalir keluar, kemudian terbentuklah pilar api yang besar dan memblok serangan ke-6 pedang udara itu. Pilar api itu seperti dinding besi yang melindunginya dari bahaya. Meski itu adalah pedang udara, tapi tetap saja terbentuknya dari sebuah energi. Pilar apinya bahkan tidak dapat ditembus oleh pedang terkuat. Pengalamannya selama 200 tahun mengajarkannya bahwa nggak perlu menghadapi semua serangan pedang yang banyak satu persatu. Ke-6 pedang udara berusaha untuk menembus pilar api itu tapi terblok. Ranyong menyunggingkan senyuman, karena ternyata dugaannya benar. Ke-6 pedang itu hanya bisa melakukan gerakan sederhana saja seperti memotong dan menusuk. Kalau gini mah gampil atuh, kata si Ranyong. Tetapi ke-6 pedang udara yang berusaha untuk menembus pilar api mulai menjauh dari pilar. Di saat yang bersamaan, Yowun memerintahkan Nano untuk membuat 3 pedang menggunakan skill pedang iblis langit dan 3 lagi menggunakan 24 Demon Sword. Tiba-tiba saja ke-6 pedang udara di sekeliling pilar mengeluarkan energi chi yang berbeda. Kedua skill ini ada skill terkuat kultus iblis. Ranyong syok menyaksikan ke-6 pedang menggunakan skill yang berbeda. Dalam sekejap, ke-6 pedang udara dengan skill yang berbeda itu melesat menuju pilar api itu. Situasi pun langsung berubah drastis. Pilar api itu mulai goyang dan akhirnya menampakkan celah. Saat itulah 2 pedang udara langsung melesat melewati celah dan mengincar Ranyong yang bersembunyi di balik pilar api. Tapi Ranyong adalah pendekar dengan pengalaman ratusan tahun. Dia sudah siap menghadapi segala macam kemungkinan. Ranyong mengeluarkan api di kedua tangannya dan membentuk senjata untuk menahan 2 pedang udara yang lolos itu. Tapi dia menyadari sesuatu yang mengejutkan saat dia berkonsentrasi untuk bertahan. Sementara itu, nggak seperti Ranyong yang berusaha memblok serangan pedang udara, Bloodmaster menghadapi langsung ke-6 pedang udara itu dan berusaha keras untuk menghindari terkena serangan pedang udara itu. Sebagai pendekar yang berpengalaman, dia dengan lihai melawan serangan-serangan pedang udara itu. Dan setiap pedang mereka beradu menimbulkan percikan api. Dengan pede, Bloodmaster berteriak kalau Yowun gak akan bisa menemukan celah dan melukai mereka. Gerakan pedang di tangan kanan Bloodmaster sangat cepat, meninggalkan bayangan yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Tapi itu kalau serangan Yowun hanya menusuk dan menebas saja. Sama seperti yang terjadi pada Ranyong, ke-6 pedang udara yang menyerang Bloodmaster pun mulai menggunakan skill yang berbeda-beda. Bloodmaster shock, berarti perkiraannya salah. Yowun mampu mengendalikan ke-6 pedang udara itu, bahkan bisa menggunakan skill yang berbeda. Artinya, kalau dia melawan Yowun 1 lawan 1, udah jelas hasilnya kayak gimana. Bloodmaster menggunakan Force Chi dan mengeluarkan formasi baru, tapi dia terkena serangan pedang udara Yowun. Padahal dia sudah melompat 2 langkah ke belakang, tapi kekuatan serangan pedang udara itu sangat besar, sehingga dia terdorong 10 langkah ke belakang.
Gak memberi waktu Bloodmaster untuk bernafas, keenam pedang udara itu terus-menerus melakukan serangan tanpa henti. Di mata Bloodmaster, setiap pedang terlihat luar biasa karena setiap pedang memiliki serangan yang sempurna. Tapi kenapa skill pedang itu terasa tidak asing ya? Awalnya dia syok ngelihat Yowon yang bisa mengendalikan ke-12 pedang udara itu. Namun semakin dia melihat gerakan pedang udara Yowon, dia jadi semakin yakin kalau dia pernah melihatnya. Tapi di mana? Ternyata benar, dia nggak salah. Dia memang pernah ngelihat teknik pedang itu. Ci pedang pada setiap pedang udara mirip dengan skill yang digunakan pria tua itu saat melawan Blade God di Kastil Jogang. Kastil Jogang itu yang waktu itu mau direbut sama aliansi kultus sama Wulin ya guys. Nggak seperti ci pedang orang tua itu yang nggak stabil, yang Yowon lakuin adalah versi sempurnanya. Orang tua itu adalah The Lord Kultus Iblis sebelumnya, Chun Yujong, yang akhirnya membuat Bloodmaster menyadari sesuatu, bahwa Yowon berasal dari Kultus Iblis. Akhirnya dia bisa tahu identitas penjaga emas ini yang sebenarnya. Yang dia tahu hanya ada seorang saja yang bisa menggunakan skill itu. Bloodmaster menatap Yowon yang memiliki wajah putih dan rambut hitam panjang. Ciri-ciri itu sama persis seperti yang dikatakan mata-mata mereka yang menyusup ke Kultus Iblis. Penjaga emas ini adalah The Lord Kultus Iblis yang sekarang, Chun Yowon. Pria yang sudah membuat segala rencana mereka hancur berantakan. Bloodmaster menggigit bibirnya. Rencana mereka akan berjalan mulus kalau The Lord Kultus Iblis ada di kultus. Sekaligus bisa melakukan proses rencana mereka di istana kekaisaran tanpa hambatan. Tapi bagaimana bisa Yowon yang harusnya ada di kultus iblis sekarang malah ada di sini? Namun itu nggak penting sekarang. Kalau The Lord Kultus Iblis ada di sini sekarang, situasinya berubah. Dia harus memberitahu orang itu kalau rencana mereka sudah gagal, meskipun dia akan mendapatkan hukuman karena melanggar perintah. Tapi sekarang hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. Dia akan mati kalau dia salah langkah. Padahal tadinya Bloodmaster berpikir dia hanya harus bertahan sampai wanita api itu mati. Tapi dia nggak nyangka situasinya bakal jadi seperti ini. Saat itulah Bloodmaster terkejut karena merasakan sesuatu di belakangnya. Saat dia menoleh sedikit, ternyata dia sudah mundur sampai ke tempat api besar yang berada di tengah kolam berada. Dia nggak sadar kalau sudah terdorong 20 langkah karena serangan bertubi-tubi dari pedang udara Yowon. Tapi karena itu dia bisa melihat Ranyong yang sedang berusaha bertahan dari serangan ke-6 pedang udara yang lain. Pertarungan mereka terlihat sangat brutal. Sekeliling mereka hancur karena api dan banyak jejak-jejak pedang di lantai. Ranyong terlihat stres. Bloodmaster berpikir kalau terus seperti itu mereka berdua akan keburu kelelahan sebelum Yowon mencapai batasnya. Bloodmaster berusaha memikirkan jalan keluar dari situasi itu, tetapi serangan beruntun Yowon membuatnya tidak bisa berpikir. Namun tiba-tiba sebuah ide muncul. Darah kilin kan ada di kolam di belakangnya. Ini pertaruhan, tapi gimana pun caranya dia harus bisa lolos dari situasi itu. Dia memang gak tahu efek apa yang akan dia dapatkan kalau meminum darah kilin. Tapi seenggaknya dengan meminum itu, dia bisa meningkatkan energi chi-nya. Dia pun menggenggam pedangnya dengan erat dan menusukkannya ke tanah. Bang! Formasi yang akan dilakukannya adalah formasi yang baru dia pelajari dari orang itu. Saat itu pedangnya terbelah menjadi 8 cabang, dan seperti pedang udara, pedang itu terbagi menjadi 8 bayangan pedang. Itu adalah The Eight Sword of Blade God atau 8 pedang Dewa Golok. Bayangan 8 pedang itu melesat dan beradu dengan 6 pedang udara Yowon. Akhirnya dia berhasil menciptakan celah. Tanpa buang-buang waktu, Bloodmaster berputar untuk lari ke arah kolam. Tapi di saat yang bersamaan, saat Bloodmaster akan berbalik, dia merasakan sesuatu yang dingin melesat mengenai tangan kanannya. Slash! Padahal dia udah menghentikan laju pedang udara. Jadi apa yang sudah melewatinya itu? Rasa dingin yang dirasakannya itu dikarenakan tangan kanannya yang sudah terpotong. Tangan kanannya yang masih menggenggam pedang jatuh ke tanah. Pluk!
Bloodmaster berteriak kesakitan, tapi bagaimana bisa? Bloodmaster bingung dengan situasi yang dihadapinya. Dia pun mendongkak dan syok melihat Yowun sudah ada di hadapannya dan berkata, "Emangnya gue bakal biarin lu ngelakuin apa yang lu pikirin?" Bloodmaster yang syok bertanya bagaimana Yowun bisa bergerak. Normalnya, seseorang yang mengendalikan pedang udara harus berkonsentrasi penuh sampai dia nggak bisa bergerak dari tempatnya berada. Tapi, Yowun kan nggak normal, dan dia bahkan bisa bergerak sesuka hati sambil mengendalikan kedua belas pedang udara. Ya, mereka kan nggak tahu kalau ada Nano yang ngebantu Yowun ngendaliin semua pedang udara itu. Keenam pedang udara yang tadi tertahan sebentar karena 8 bayangan pedangnya sudah melesat dan mengelilinginya. Bloodmaster menganggap Yowun sebagai monster. Skill yang Yowun perlihatkan itu mustahil untuk dicapai oleh manusia. Kalaupun ada rumor orang yang bisa melakukan itu hanyalah mitos saja. Tapi Yowun bisa melakukannya. Bloodmaster menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakitnya. Dia merasa terhina karena merasakan putus asa. Dan Yowun yang memotong tangannya tampak kalem. Bloodmaster memang sudah kehilangan tangan kanannya, tapi dia masih bisa menggunakan tangan kirinya. Ditambah Yowun sekarang ada di hadapannya. Dia nggak boleh kehilangan kesempatan untuk membunuh Yowun. Diam-diam dia mengumpulkan energi di tangan kirinya. Tapi, slash! Pluk! Bahkan sebelum mengumpulkan energinya, tangan kirinya sudah terpotong duluan. Teriakan kesakitan Bloodmaster dapat memecahkan gendang telinga. Tanpa ampun, Yowun memotong tangan kirinya dan berkata, "Gue kan udah kasih peringatan ke elu tadi." Tadinya Bloodmaster berpikir kalau Yowun bakal lengah karena dia sudah memotong tangan kanannya. Tapi dia salah besar. Chun Yowun sudah belajar banyak hal dari pengalamannya melawan lawan-lawan yang kuat dulu. Salah satunya adalah jangan pernah lengah sampai lawan kita mati. Prinsipnya inilah yang membuat lawannya berpikir kalau Yowun gak memiliki darah atau air mata. Intinya dia adalah orang yang kejam luar biasa, guys. Dengan kedua tangannya terpotong, dia udah jelas gak bisa beregenerasi meski meminum darah kilin. Hal itu membuat Bloodmaster merasa terpuruk. Tapi dia gak terus terpuruk. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, dia berteriak pada Yowun, "Hah? Lu yang udah mencapai level perfect supreme master takut sama cewek sampai motong tangannya? Gak tahu malu lu?" Dengan dingin Yowun membalas, "Saat lu ngerasa kuat, lu gak anggap diri lu cewek. Tapi saat ke pojok gitu, baru ngerasa kalau lu cewek. Yang gak tahu malu di sini siapa?" Mendengar itu Bloodmaster sangat murka dan mencoba menyerang Yowun sampai dia lupa kalau sudah kehilangan kedua tangannya dan terlihat seperti anjing yang hanya bisa menggonggong. Yowun dengan dingin berkata kalau Bloodmaster harus mati. Dalam sekejap, keenam pedang udara yang mengelilingi Bloodmaster melesat menusuk Bloodmaster dari berbagai arah. Celup, celup, celup. Mantap. Bloodmaster terlihat seperti landak dengan keenam pedang udara menembus ke punggungnya. Tubuh Bloodmaster pun terjatuh ke kolam yang mendidih dengan tatapan mata penuh kebencian. Karena Bloodmaster, Yowun jadi bisa melihat kolam itu dengan jelas. Rasanya aneh, dengan batu besar yang terbakar membuat air kolam itu mendidih, tapi air kolamnya tidak menguap habis. Panas dari api yang membara itu memang gak berefek pada Yowun karena energi dinginnya, tapi dia tetap bisa merasakan suhunya, jadi dia memilih untuk mundur menjauh. Saat itulah Nano memberi informasi pada Yowun kalau sisa energi Yowun tinggal 38%. Meskipun Yowun telah mencapai level perfect supreme master, serangan kuat seperti itu masih menjadi beban yang berat meskipun waktunya belum lama. Sekarang dia tinggal membereskan wanita api itu saja. Sebelumnya dia bertemu dengan Yowun yang tubuhnya sangat dingin. Sekarang dia bertemu wanita yang diselubungi oleh api. Ranyong tampak kesulitan menghadapi keenam pedang udara, tetapi dia masih bisa bertahan lebih baik daripada Bloodmaster. Semakin lama, Ranyong semakin kesulitan untuk bertahan. Itu hal yang wajar karena Ranyong harus menghadapi skill 24 Demon Sword dan skill pedang iblis langit sekaligus yang memiliki energi yang luar biasa. Salah satu pedang udara melukai iga Ranyong, membuat pergerakannya terhenti.
dan itu membuat pedang udara yang lain menyayat paha kirinya. Slas! Tapi Ranyong tidak merasakan sakit, jadi dia mengabaikan lukanya dan mengangkat tangannya untuk menghalangi pedang-pedang udara itu melukai dirinya lagi. Yowun yang memperhatikan dari jauh menyadari kalau luka-luka di tubuh Ranyong sembuh dengan sendirinya. Meskipun kecepatan sembuhnya tidak secepat yang Nano lakukan padanya, tapi tetap saja hal itu di luar batas normal. Jadi karena itu wanita api itu bisa bertahan sampai saat ini, pikir Yowun. Gak bisa merasakan sakit dan regenerasi tubuh yang cepat adalah faktor utama yang membuat Ranyong masih bisa berdiri dengan kedua kakinya. Tapi tentu saja bukan hanya karena dua faktor itu saja Ranyong bisa disebut sebagai ahli bela diri yang hebat di Wulin. Karena kemampuannya memang hebat. Tapi hal ini harus diakhiri. Yowun menciptakan 6 pedang udara lagi. Bahkan salah satu dari 5 pendekar terhebat Wulin saja menyerah melawan 12 pedang udara milik Yowun. Orang yang dimaksud itu si Wang Jing ya guys. Siapa tahu kalian lupa. Kira-kira wanita api ini bisa menghadapi 12 pedang udara atau tidak ya? Yowun jadi penasaran. Saat Yowun mengangkat tangannya mau mengakhiri pertarungan itu, tiba-tiba terdengar suara rintihan dari orang yang dikenalnya. Suaranya berasal dari arah yang berlawanan dari pintu masuk. Orang itu adalah Hubong. Hubong sedang ditawan oleh seorang pria yang keadaannya terluka parah. Yowun sampai mikir, kok bisa orang itu masih hidup dan bisa berdiri padahal lukanya sangat parah, sampai pakaiannya bersimbah darah. Pria yang satu tangannya hancur menodongkan belatinya ke leher Hubong dengan mata yang mengancam. Hubong merasa gak berguna karena bisa-bisanya dia ketangkep. Hubong sudah berlari menyusul Yowun sejak saat dia mendengar suara ledakan di lantai bawah. Walaupun suara ledakan itu adalah suara Yowun yang menghancurkan lantai setiap ruangan buat bikin jalan pintas gitu. Tapi saat Hubong sampai di lantai terbawah dan mau menolong Yowun, tiba-tiba saja dia disergap oleh seseorang yang muncul dari reruntuhan langit-langit. Orang ini adalah asisten si Bloodmaster yang pingsan ya guys. Hubong berusaha untuk lepas dari pria itu tapi gagal. Meski pria itu lebih lemah darinya, tapi sepertinya pria itu sangat ahli. Bahkan pria itu menusuk pundak kanan Hubong untuk mengancamnya. Dan pria itu menempelkan belatinya ke leher Hubong, hingga Hubong berhenti melawan. Si asisten Bloodmaster merasa bingung dengan situasi yang sekarang. Dia bertanya-tanya siapa Yowun sebenarnya. Bisa-bisanya dia mengalahkan Bloodmaster yang seperti monster itu. Dia sendiri sangat beruntung masih hidup setelah ketiban reruntuhan langit-langit. Tubuhnya penuh luka dan tangannya hancur sebelah. Tapi keberuntungan masih memihaknya. Dia bahkan berhasil menawan Hubong yang levelnya lebih tinggi darinya. Si asisten ini syok menyaksikan bagaimana Bloodmaster mati. Sekarang dia harus bagaimana? Tadinya dia pikir dia akan kabur bersama Bloodmaster yang akan mengambil harta kekaisaran. Tapi dia menyaksikan bagaimana kedua tangan Bloodmaster terpotong. Gimana bisa pria itu, maksudnya Yowun, membunuh Bloodmaster dengan mudah? Dalam sekejap, jadi banyak hal yang harus dia pikirkan. Apa dia bersembunyi aja, pura-pura mati, terus pergi setelah Yowun pergi dari situ? Tapi nggak mungkin Yowun nggak menyadari kehadirannya. Saat itulah tiba-tiba Hubong datang dan berteriak, "Lord!" Dia pun mendapatkan ide dadakan untuk menawan Hubong yang udah jelas ada hubungannya dengan pria monster itu. Si asisten bertanya apa hubungannya dengan Yowun. Tapi Hubong gak menjawab karena si asisten tadi sempat bilang kalau Hubong harus diam saat diancam. Kadang ya si Hubong blow-on-nya muncul di waktu yang gak tepat gitu deh. Si asisten jadi tambah emosi mendengar jawaban Hubong. Namun Yowun yang berada di sisi yang berlawanan melesat sangat cepat ke hadapan mereka. Si asisten kaget. Gimana nih? Bloodmaster yang kayak monster aja gak bisa melawan Yowun, apalagi dia yang cuma asisten. Hubong merasa sedih karena sudah menjadi beban untuk Yowun. Suasana di ruangan itu menjadi mencekam. Meskipun jarak Yowun dan si asisten agak jauh, tapi si asisten merasa seperti ada banyak pedang yang siap untuk membunuhnya. Si asisten menjadi tegang karena ketakutan, tapi dia berusaha tenang dan memikirkan cara untuk hidup dan keluar dari sana. Pria yang ditawannya ini udah jelas adalah kawan dari pria monster itu.
Dengan dingin, Yowon memerintahkan si asisten untuk melepaskan Hubong. Bibir Hubong bergetar terharu melihat wajah murka Yowon. Hubong sudah 5 tahun melayani Yowon. Melihat wajah Yowon yang murka menandakan kalau Yowon menganggapnya berharga. Si asisten tetap mengancam Yowon dengan berteriak, kalau Yowon bergerak dia akan membunuh Hubong. Hal itu justru malah membuat Yowon tambah murka, dan tekanan energinya membuat sesak si asisten yang semakin ketakutan. Tapi dia nggak akan melepaskan Hubong karena dia tahu apa yang akan terjadi padanya kalau dia melepaskan Hubong begitu saja. Si asisten yang udah ke pojok melakukan segala cara untuk bisa tetap hidup, dan dia mengancam Yowon dengan berkata, kalau Yowon mau menyelamatkan Hubong, dia harus mengambil darah Cilin untuknya. Dan kalau dia memohon padanya, dia akan membebaskan Hubong. Cari mati dia. Si asisten mengangkat kepalanya menunjuk pada batu besar berapi di tengah kolam. Dia sebenarnya nggak yakin ancamannya akan berhasil atau tidak. Tapi kalau Yowon peduli pada Hubong, dia pasti akan melakukan apa yang disuruhnya. Karena udah jelas Yowon peduli pada anak buahnya dengan menunjukkan kemurkaan. Tapi ada satu hal yang si asisten nggak tahu. Orang normal pasti akan berkorban demi melindungi orang yang berharga bagi dirinya. Tapi Yowon adalah pengikut ajaran kultus sejati. Yowon berkata dengan dingin kalau dia akan menyarankan sesuatu pada si asisten. Si asisten bingung, lah kok reaksinya begitu malah ngasih saran. Yowon melanjutkan, kalau lu ngelepasin Hubong sekarang, gue bakal bunuh lu tanpa rasa sakit sebisa mungkin. Tapi kalau lu nggak ngelepasin Hubong, gue bakal bunuh lu dengan cara yang paling menyakitkan sampai lu ngerasa nyesel udah lahir ke dunia ini. Si asisten kicep ngedenger saran dari Yowon. Dia pikir Yowon bakal nyaranin sesuatu untuk berdamai atau apalah gitu. Tapi ini malah ancaman. Udah gitu kedua pilihannya berakhir dengan kematian pula. Kalau kayak begini ancaman dia tadi nggak berguna buat Yowon. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba Nano memberi peringatan kalau sisa energi Yowon tinggal 15% dan Nano menghentikan mode remote untuk pedang udara. Seketika keenam pedang udara yang menyerang Ranyong berhenti bergerak. Sial, pikir si Yowon. Semua gegara si asisten Bloodmaster yang mengatakan ancaman gak berguna. Energi yang digunakan untuk mengendalikan pedang udara memang sangat besar. Kalau Nano tetap menggunakan energi yang tersisa untuk mengendalikan pedang udara, maka Yowon akan kesulitan untuk menghadapi musuh yang tersisa. Itu sebabnya Nano secara otomatis menghentikan sistem remote pengendalian pedang udaranya. Karena hal itu, Ranyong bisa sedikit bernafas. Namun tanpa jeda, Ranyong langsung melesat ke tempat Yowon berada dan terlihat marah dengan api di sekelilingnya. Hubong yang pertama menyadari pergerakan wanita api itu merasa akan sangat berbahaya kalau wanita api itu menyerang Yowon sekarang. Dalam sekejap, Hubong memutuskan untuk tidak menjadi beban bagi Yowon. Dia pun mengeluarkan energinya dan bermaksud untuk melawan si asisten yang menawannya dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yowon. Saat si asisten merasakan energi Hubong yang meningkat dan merasa terancam, secara refleks dia menggorok leher Hubong dengan belatinya. Slas! Hubong yang lehernya tergorok langsung jatuh dengan darah muncrat ke lantai sekelilingnya. Hubong terjatuh dengan wajah menghadap ke bawah, tapi jarinya menunjuk pada sesuatu. Padahal dia sudah diambang kematian, tetapi Hubong masih tetap berusaha memberi info pada Yowon. Yowon berteriak kencang melihat Hubong, pelayan setianya, ambruk. Dia sudah nggak bisa menahan amarahnya lagi dan langsung melesat ke hadapan si asisten dalam sekejap. Si asisten mengangkat tangannya untuk bertahan. Slash! Pedang hitam Yowon mengayun dengan kecepatan cahaya dan memotong tangan si asisten yang memegang belati. Si asisten berteriak kesakitan. Sebelum tangan yang terpotong itu jatuh ke tanah, Yowon melepaskan pedang hitamnya ke tanah dan mencengkram kepala si asisten, kemudian mengeluarkan energi yang luar biasa kuat. Energi itu mampu menghancurkan apapun di sekitarnya. Guys, saya kasih peringatan dulu ya, adegan berikut ini sangat kejam dan sadis. Jadi kalau kalian nggak tahan dengan adegan macam itu, kalian bisa skip ya guys. Meskipun ini hanya narasi tanpa gambar, tapi tetap aja kalau yang nggak kuat skip aja. Nggak akan merusak isi cerita kok. Kalian bisa skip mulai dari sini ya. Yuk kita lanjut.
Si asisten yang syok dan kesakitan memohon Yowun untuk dibunuh saja. Tapi Yowun dengan dingin berkata kalau dia udah kasih peringatan tadi bahwa dia akan membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan. Jari-jari Yowun menembus tempurung kepala si asisten. Itu sangat menyakitkan, bahkan melebihi tangannya yang terpotong sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun saat itu Yowun merasakan ada energi yang mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Dia kesal padahal dia ingin membuat si asisten ini lebih kesakitan lagi. Dengan jari-jari yang menembus tengkorak kepala si asisten, Yowun mencengkram bahu si asisten. Darah mengalir dari tempurung kepala si asisten dan matanya basah karena tangisan kesakitan. Si asisten tahu apa yang mau dilakukan Yowun, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa ampun, Yowun menarik kepala si asisten sambil menahan bahunya. Teriakan kesakitan si asisten menggema di ruangan itu. Kepala si asisten pun tercabut beserta tulang belakangnya. Si asisten pun mati dengan cara yang paling menyakitkan sesuai peringatan Yowun. Yowun membuang kepala si asisten begitu saja dan langsung mengambil pedang hitam yang tadi dibuangnya ke tanah. Yowun yang telah menggenggam pedang hitamnya kembali, langsung berbalik untuk menghadapi Ranyong yang melesat ke arahnya. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ranyong yang terlihat marah dan akan menyerang Yowun tiba-tiba berlutut di hadapan Yowun. Yowun kaget sekaligus bingung. Kenapa dah nih cewek juk-juk berlutut? Ranyong yang masih berlutut dan menundukkan kepalanya berteriak dengan kencang bahwa akhirnya The Lord Kultus Iblis datang mencarinya dan dia memberikan penghormatan pada Yowun, The Lord Kultus Iblis. Bersambung guys. Gantung amat Mbak E. Nantikan video berikutnya ya guys. Jangan lupa baca manhwanya di webtoonnya ya guys. Kasih love, add favorite, dan juga kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. See you guys. Assalamualaikum. Bye-bye.